Alhamdulillah. Jadi kalau cuaca sering berganti, berubah-ubah, yang penting kalian sehat dan banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Sekarang sebelum memulai pelajaran kita berdoa dan dulu. Yuk, pimpin doa. Duduk yang rapi, yes ya, berdoa dimulai. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah berarti semua bisa mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran, kita bernyanyi dahulu. Ya, kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Kita menyanyikan lagu yang kita pelajari pada semester ini, yaitu Maju Kader. Ayo kita bernyanyi sama-sama. Terkena matahari terus air terus ikan bernapas dengan apa? Pisang. Apa lagi hewannya? Kuda bernapas dengan paru-paru. Burung bernapas dengan apa? Paru-paru. Dan burung memiliki kantong udara ya, untuk supaya cadangan ketika dia terbang. Setelah kita pelajari tentang hewan, kita belajar tentang pernapasan manusia. Jadi hewan juga memiliki pernapasan, tentu saja manusia juga punya. Pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, dengan mengamati video, kalian mampu memahami organ pernapasan manusia. Organ itu alat pernapasan.
kedua, dengan menyimak penjelasan guru melalui PPT, kalian melakukan kinerja praktik atau proyek dengan membuat model sederhana sistem pernapasan manusia dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, dalam melakukan kegiatan manfaat kita belajar hari ini apa manfaatnya? Supaya kita lebih tahu tentang sistem pernapasan manusia. Setelah itu tahu macam-macam organ yang ada di tubuh kita. Ada apa saja sih di dalam tubuh kita? Ya kan? Terus organ apa saja yang terlibat saat kita bernapas? Ini. Ayo dibaca. Bagaimana urutan udara mengalir dalam organ pernapasan kita? Ayo, bagaimana udara yang kita apa namanya itu? Hirup sampai kita hembuskan. Bagaimana bisa mengalir? Ya kan? Ini yang akan kita cari tahu. Kita yang akan cari tahu, kita cari jawabannya melalui pelajaran hari ini. Itu kita saksikan dulu video, ya. Bernapas artinya kegiatan hirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernapasan manusia. Sehingga tulang rusuk berangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot Coba pegang dadanya. Ambil nafas, hembuskan. Bergerak dadanya. Bergerak. Kalau ambil nafas di mana? Mengembang atau mengempis dadanya? Kalau menghembuskan nafas, dadanya mengempis atau mengempis? Perutnya di mana perutnya? kalau mengambil Kecil. Besar. Kalau kita tidak bernafas bagaimana? Mati. Paling lama tahan nafas berapa lama? 1 menit. Itu udah lama. Siapa yang tahan tidak bernafas? Ayo, siapa yang tahan tidak bernafas? Mati. Kita semua bernafas. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup ciri-cirinya salah satunya adalah bernafas. Nah, ini gambarnya. Gambar yang dibahas di video tadi. Ya, ibu jelaskan lagi. Sini, ini adalah fungsinya. Yang pertama hidup. Apa tadi fungsinya? Menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Bayangkan kalian pulang dari sekolah jalan kaki, tiba-tiba mobil lewat, memang sepertinya tidak ada debu, bersih-bersih saja, tapi secara tidak kasat mata ada kotoran yang kita terhirup. Terus ada lendir atau selaput yang melembabkan udara. Jadi disesuaikan dengan suhu tubuh kita. Terus ada paring. Paring ini adalah persimpangan saluran pernapasan. Apa fungsinya? Nih, ada katup yang mengatur jalannya udara dan jalannya makanan biar kita tidak tersedak. Tidak ada apa lagi dong? Laring itu kalau laki-laki itu di belakang jakun, nak. Ada jakun kalian? Coba diraba. Ada. Nah, di belakang jakun itu ada laring. Ya sama ya, jakun, tekak itu adalah laring bagian dari laring. Nah, laring ini terdiri dari tulang rawan. Yang mana tulang rawan? Tulangnya yang lembut nih, seperti telinga kita. Lembut kan? Nah, itu adalah laring. Di laring ini terdapat pita suara. Jadi kalau kalian batuk, ya, tidak ada suaranya seperti Zahira kemarin. Nah, ini baca di laring ya. Pita suaranya di laringnya yang tidak baik-baik saja. Terus ada trakea, merupakan penghubung antara hidung dengan paru-paru penghubung. Ini ada batangnya di sini. Jadi sebelum paru-paru ini ada batangnya, ini disebut trakea. Di trakea ada jaringan silia, namanya jaringan silia yang bergerak mendorong keluar debu dan bakteri yang masuk. Itu seperti dan yang terdiri dari cincin tulang rawan yang elastis dan kuat. Jadi kalau kita batuk masuk ke trakea, dia akan dikeluarkan lagi. Jadi kalau kalian tersedak gimana batuknya?
Nah, seperti itu kan? Itu upaya untuk mengeluarkan makanan. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia itu elastis ya. Jangan sampai masuk paru-paru. Nih, bronkus. Ya. Mereka ini bronkus kan? Nih. Cabang besar dari sesudah trakea ada cabang besar. Bronkus namanya. Ada bronkus kiri, ada bronkus kanan. Seperti batang ya. Batang rantingnya. Rantingnya itu bronkiolus. Cabang dari bronkus nih, ranting-ranting kecil ini. Ini bronkiolus namanya. Terus yang terakhir adalah alveolus. Ini di ujung-ujung ranting yang kata kalian di ujung bronkiolus ada alveolus. Inilah tempat terjadinya pertukaran udara di oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida yang kita hembuskan yang dibawa oleh darah. Ya, kenapa dia? Kok joget joget? Joget joget. Perhatikan saya. Perhatikan. Ya. Nih. Alur pernapasan. Hidung, paring. Ya. Jadi napas kita itu hidung, paring, taring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Jadi itu alurnya ya. Terus kalau keluar ya seperti itu lagi dia. Kembali lagi. Setelah menyaksikan atau menyimak video dan mendengarkan penjelasan Ibu, ada yang mau ditanyakan tentang sistem pernapasan kita? Skala pernapasan kita? Aku Bu. Ya. Apa yang kita hirup saat bernapas? Siapa yang tahu apa yang kita hirup saat bernapas? Ayo. Zat apa? Udara. Udara itu langsung apa? Ayo. Oksigen. Benar. Kata ya oksigen. Terus ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Cekla. Apa nama zat yang kita hembuskan? Apa nama zat yang kita hembuskan? Dan apa? Ayo, apa tadi? CO2. Apa CO2? Karbon. Karbon dioksida. Jadi yang kita hirup itu adalah oksigen. Yang kita hembuskan adalah CO2. Karbon dioksida. Ya. Itu pertukarannya di mana pertukarannya? Di paru Pak? Di paru. Kalau depannya di mana? Di bronkus, alveolus atau trakea? Ayo, di mana? Di alveolus. Ya. Nah, ini yang akan kita buat. Wow. Ya, ini akan kita buat. Yang pertama ini ada sedotan. Ini ada styrofoam. Nanti kita pakai tutup saja dan kita lem. Ada botol plastik yang ada di meja kalian. Balon. Ya, balon. Balon itu ada 2. Kan paru-parunya 2. Kiri dan kanan. Ada balonnya ada 5 ya. 2 balonnya. Tapi ada juga balon yang di bawahnya. Ya, nanti botolnya kita potong. Ya, nanti ukurannya disesuaikan. Ini sedotannya kita tutup huruf Y. Ya, ini proyeknya. Apa nama proyeknya? Model sederhana organ pernapasan pada manusia. Ini namanya trakea. Ini namanya bronkus, rongga dada, paru-paru yang ada bronkiolus dan alveolus. Ini namanya diafragma. Pembatas dada dan otot diafragma. Ini bahan yang digunakan sudah siap? Ya. Sudah ada di meja? Bagus. Ada semua? Cara membuatnya. Ya. Sebelum itu, Ibu bagikan bahan ajar dan LKPD. Ya. Bahan ajarnya dan LKPD atau lembar kerja kelompok. Ya. Di LKPD itu di bab ada cara membuatnya. Dituliskan cara membuatnya. Coba dibuka dulu. Ya. Botol dipotong. Ya, botol dipotong jadi 2.
hidup. Hati-hati ya, kartunya tajam. Hati-hati tajam ya. Ya, awas. Lurus, biar. Sudah dipotong ya, potong tadi. Ya, dirapikan ya, Bir. Lurus ya. Dah, potong lah. Hati-hati ya, Bi. Awas, awas. Dirapikan ujung-ujungnya, kalau masih ada yang belum rapi jangan gunting ya. Udah dipasang. Kuat nggak? Kuat ya. Ya udah. Nah sekarang berarti langkah ya nomor 3. Ambillah 2 balon. Ambil 2 balon, ikat ya. Udah. Sesuai dengan diameter selang ya. Lebarin lagi kan. Mana? Selain dengan diameter selangnya ya, Kak. Udah, coba kita tarik. Kita tarik ke atas lagi. Iya, yuk. Kembang nggak dia? Oh, kembang ya? Ya udah. Ini sudah digunting. Tinggal dipasang di bawahnya ya. Nah, satu lagi. Kan? Nah,
Dirapikan dulu balonnya. Baru pasang karet. Ya. Nah, udah rapi baru dua ya, biar kuat. Sudah selesai, Nak? Lainnya sudah dikerjakan? Sebelum kita presentasi, kita semangat dahulu. Ayo Pi, kasih temannya semangat Pi. Ayo, waktunya juga lepas nih. Jadi perlu semangat. Mana semangat, Bu? Mana semangat, Bu? Aku semangat. Sudah semangat? Sudah semangat? Oke, sudah semangat Pi? Itu kan masuk Pi? Iya, iya. Nah, ayo silakan ke mejanya. Sekarang kita presentasi dadah. Uji coba alat atau produk yang kalian buat itu. Satu kelompok ya, silakan berkelompok. Dari kelompok satu dulu. Ayo, kelompok satu silakan menunjukkan. Tiga. Udara masuk melalui rongga hidung. Di dalam udara disaring dan dilembabkan oleh selaput hidung. Kemudian ke paling yang memiliki katup agar untuk mengatur jalannya udara. Setelah itu ke laring, kemudian trakea. Ada yang disebut jarangan cilia untuk mendorong debu kotoran yang masuk ke luar kembali. Percabangan dari bronkus adalah masuk ke alveolus. Terjadi perkurangan tekanan oksigen dan karbon dioksida. Itu adalah bagan dari atau alur udara yang masuk. Coba, bagaimana prakteknya? Cara kerja, tariklah balon yang berada di bagian dasar botol, kemudian lepaskan tarikan tersebut. Lakukan secara berulang-ulang. Mengembang? Mengembang. Kalau ditekan mengerucut nggak? Coba bagaimana? Oh iya. Berarti berhasil. Ayo lakukan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ibu, apa yang terjadi pada paru-paru saat kita bernapas? Paru-paru akan mengembang. Saat bernafas, paru-paru akan Mengembang. mengembang. Ya, jelas Bir? Jelas. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya. Udara yang kita hirup kapan akan disaring? Udara masuk melalui rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut atau bulu hidung yang fungsinya untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Udara masuk melalui rongga hidung. Di dalam udara disaring dan dilembabkan oleh selaput hidung, kemudian ke faring yang memiliki katup agar untuk mengatur jalan udara. Setelah itu ke laring, kemudian ke terape. Ada yang disebut jaringan cilia untuk mendorong debu kotoran yang masuk ke luar kembali. Kemudian udara ke bronkus. Setelah itu ke bronkiolus. Percabangan dari bronkus udara masuk ke alveolus. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini itu adalah
sebagai udara itulah yang akan mengalirkan oksigen dan karbon dioksida. Ada yang, ayo tanyakan, ada yang bertanya lagi nggak? Ada yang mau tanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah jelas? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, tepuk tangan untuk kelompok ayo. Sekarang kelompok 2 kelompok 3. Ayo kelompok 3 ke depan. Udara masuk melalui rangkaian hidung di dalam udara yang dihubungkan oleh selokan itu oksigen dan karbon dioksida yang udara setelah itu ke air. Kemudian ada yang disebut jaringan surya untuk mendorong debu kotoran yang masuk keluar kemudian saya percabangan dari bungkus udara masuk ke alveolus menjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, sekarang buktikan kerja alatnya apakah berhasil atau tidak. Nah, sekarang tarik. Berhasilkah? Waktu ditarik dia mengembang ya? Kalau di itu dia mengembis nggak? Mengembis. Oke, coba cancel. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-temannya? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang kurang jelas? Sudah ya? Ya, sudah paham? Sudah paham? Sudah. Ya udah, kalau gitu tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo. Ya, silakan Bu, kelompok 3. Sekarang sudah presentasi, berarti pertanyaan yang ada di LKPD itu dijawab. Ada berapa pertanyaan, Nak? 3 ya. Jadi dijawab pertanyaannya. Yang pertama apa, Bim? Pertanyaannya, Bim? Apa yang terjadi pada kedua balon kecil setelah kalian minum sedotan? Apa yang terjadi kepada dua balon kecil setiap meniup sedotan? Tadi sudah dikerjakan kan? Dan dibuktikan. Coba pertanyaannya kedua. Apakah balon menggelembung secara bersama ketika kalian meniup sedotan? Apakah balon mengambung secara bersamaan saat meniup sedotan? Yang ketiga apa, Zaira? Pertanyaannya. Mengapa ketika kita menarik balon yang berada di bagian bawah botol bisa menghasilkan gelembung pada balon yang berada di dalam botol? Ya, nah itu harus dijawab ya. Ayo silakan dijawab satu kelompok, satu lembar dan dikumpul. Silakan. Ada kendala nggak?
tinggal diri kalian ya. Buatkan. Ya, masing-masing loh, tidak kelompok lagi ya. Ya, ayo, silakan. Semuanya bisa menjawab? Bisa. Alhamdulillah, pertanyaannya sudah lengkap. Ya. Gimana perasaan kalian setelah mengerjakan praktikum atau proyek tadi? Ayo. Senang. Baru pertama kali? Baru pertama kali ya. Sebelumnya belum, Pak? Gimana? Alatnya unik nggak? Unik. Apa uniknya? Karena ini bisa menghubung Bisa menghubung. seperti pernapasan mata manusia. Iya ya. Kok bisa mengebuk saat ditarik? Kalau dilepaskan atau Karena ditekan? kalau ini menarik ke arah. Menarik udah. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Cara pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia. Alat pernapasan manusia apa saja? Yang pertama, hidung, tarik, taring. Setelah itu, trachea, terus bronkus, bronkiolus, alveolus. Apa yang terjadi di alveolus? Pada ujung Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, apa yang ada di alveolus itu adalah kapiler darah. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah kita pernapasan. Organ apa saja yang terlibat pada pernapasan manusia? Ya, setelah itu bagaimana urutannya serta fungsi dari masing-masing organ tersebut. Ya. Apa manfaatnya? Supaya kita lebih mengetahui. Apa manfaatnya? Supaya kita mengetahui cara pernapasan manusia. Setelah itu, setelah tahu organnya, kita bisa merawatnya, ya kan? Merawat dengan baik organ-organ pernapasan manusia atau pernapasan kita. Bagaimana merawat, mencegah dan mengatasi supaya tidak terserang penyakit. Ya, supaya tidak terserang penyakit pertama-tama apa? Tidak boleh merokok, menghindari daerah yang berpolusi. Ya, tuh yang cocok nantinya tidak boleh merokok. Akan merusak organ pernapasan tubuh. Tidak hanya organ pernapasan tubuh, banyak yang dirusaknya, tapi terutama organ pernapasan tubuh. Yang pastinya paru
wabarakatuh.